Membahas tafsir dari surah Al-Buruj. Ayat ini ada korelasi daripada ayat sebelumnya yang bicara tentang kebengisan Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam parit-parit api. Memang dalam ayat ini tidak dijelaskan apa hukuman Ashabul Ukhdud di dunia, padahal perbuatan mereka sezalim itu, membakar hampir 20.000 kaum muslimin di zaman itu dengan cara dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Buruj. Kita masuk pada ayat ke-12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluknya dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Fa'alu lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ada korelasi daripada ayat sebelumnya yang bicara tentang kebengisan Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam parit-parit api. Memang dalam ayat ini tidak dijelaskan apa hukuman Ashabul Ukhdud di dunia, padahal perbuatan mereka sezalim itu, membakar hampir 20.000 kaum muslimin di zaman itu dengan cara dibakar. Tetapi bukan berarti kemudian mereka akan melenggang begitu saja setelah mereka melakukan kezaliman. Karena di sana ada hari perhitungan, tidak di dunia, di akhirat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh azab Rabbmu sangatlah keras. Dan inilah yang kemudian menjadi wa'id, semacam ancaman kepada siapapun yang melakukan kezaliman. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak azab mereka di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka di akhirat sebagai bentuk keadilan, supaya orang-orang yang dizalimi mereka merasa puas. Dan ini yang diingkari oleh orang Quraisy di zaman itu. Orang Quraisy mengingkari tidak ada hari kebangkitan. Maka kita bantah secara logika, kalau tidak ada kebangkitan, macam mana orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia? Enak saja mereka setelah melakukan kezaliman kemudian tidak ada balasannya. Mana keadilan Allah di sini? Makanya kemudian siapapun yang melakukan kezaliman di dunia, ketika tidak turun azab kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di akhirat. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai penciptaan dan dia pula yang menghidupkan kembali. Tidak ada mustahil bagi Allah menghidupkan
dari kematian, bahkan lebih mudah lagi. Allah lebih mudah membangkitkan dibandingkan menciptakan pertama kalinya. Dan dalil-dalil bahwa adanya kebangkitan itu banyak sekali, baik secara akal, baik secara fitrah, ataupun secara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering saya jelaskan. Kemudian Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya Ashabul Ukhdud itu kalau seandainya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan pembantaian, bukan tidak mustahil Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan tetap masih terbuka pintu ampunan. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wahai anak Adam, ya ibna Adam, lau dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu melesat sampai ke langit, saking banyaknya gitu maksudnya, kalau datang kepadaku minta ampunan, pasti aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap membuka ampunan selama orang itu belum mati. Makanya kita dilarang kemudian mendoakan dengan neraka orang-orang yang masih ada kesempatan hidup. Tidak boleh menjazam memastikan si fulan di sorga, si fulan di neraka kalau orangnya masih hidup. Sebab hak mutlak yang memasukkan orang ke sorga dan ke neraka itu adalah Allah. Dan orang yang masih hidup itu masih ada kesempatan bertobat. Buktinya ketika Nabi SAW berdoa dalam kunutnya orang-orang yang memecahkan gerhamnya dalam perang Uhud, bahkan Rasul mengatakan Allahumma al-an fulan, Allahumma al-an fulan, Allahumma al-an fulan, ya Allah laknat si fulan, si fulan, si fulan. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan wahai Muhammad tentang mereka orang-orang yang kau laknat itu. Karena buktinya tiga-tiganya masuk Islam. Orang yang dilaknat Nabi dalam kunut nazilahnya itu tiga-tiganya masuk Islam dan baik keislamannya. Artinya kan kita tidak bisa menjazamkan, memastikan si fulan di surga dan si fulan di neraka selama dia masih hidup. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu kan ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah, tapi akhirnya. Betapa banyak yang awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah, berapa banyak yang awalnya buruk, akhirnya husnul khatimah. Dan itu banyak sejarahnya. Contohnya seperti siapa? Tukang-tukang sihir Fir'aun, akhirnya baik dia, padahal mereka bergelut dengan ilmu sihir itu, dan kita tahu sihir itu lengket dengan kesyirikan. Jadi sepanjang hayat mereka melakukan kesyirikan, tapi ketika mereka duel dengan Nabi Musa alaihi salam, kemudian mereka kalah dan mereka mengakui mukjizat Nabi Musa, akhirnya kemudian sujud kepada Allah. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan amantum qabla an adana lakum, kalian beriman sebelum aku izinkan, kata Fir'aun. Wallahi aku akan salib kalian, akan kupotong tangan kaki kalian. Akhirnya kemudian di sore hari Fir'aun pun menghukum semua tukang sihir karena mereka beriman kepada Musa, dan semuanya mati. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Ya kan? Terkadang akhir itulah yang menentukan, bukan awalnya. Tapi kita lihat sebaliknya, seperti kisah Bal'am bin Ba'urah, tercantum dalam Quran juga secara isyarat kan. Dia orang yang paling paham dengan Taurat, diagung-agungkan karena ibadahnya. Tapi akhirnya dia menentang Nabi Musa dan mendoakan keburukan Nabi Musa. Akhirnya meninggal su'ul khatimah. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa memastikan si fulan di sorga, si fulan di neraka selama nyawanya masih hidup. Kecuali kalau dia jelas-jelas mati di atas kekafiran, maka kita katakan secara umum orang kafir di neraka. Ya. Di sini Allah mengatakan wa huwal ghafur. Ghafur ini
diambil daripada mighfar. Mighfar itu kan penutup kepala. Kalau dalam peperangan itu kan ada helm untuk kepala kan itu ya, supaya tidak terkena pedang langsung kepala kita. Maknanya bahwa kalimat Ghafur itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bukan hanya Allah mengampuni dosa kita, tetapi juga Allah menutupi aib-aib kita. Beda dengan al-afu, dalam bahasa Arab itu al-afu. Afwan akhi, saya minta maaf, kan itu ya sering kita katakan. Kalimat Ghafur dengan al-afu itu beda. Kalau kalimat al-afu bisa saja kemudian kita memaafkan kesalahannya, tapi belum tentu menutupi aibnya. Tapi kalau kalimat Ghafur bukan hanya diampuni kesalahannya, tapi juga ditutup aibnya. Pamannya antum berbuat salah sama saya, antum minta maaf sama anak katakan ya saya minta maaf, tapi kamu sudah begini disebutkan pula aibnya kan. Itu namanya al-afu dalam bahasa Arab. Tapi kalau al-Ghafur, antum berbuat salah kepada saya dan saya maafkan, saya tidak akan mengungkit dosa lagi, dan saya akan tutupi aib antum, seolah-olah antum tidak pernah berbuat salah kepada saya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah mengampuni dosa kita, Allah tutup aib kita. Makanya dalam hadis tentang hisab yang mudah pada hari kiamat, didatangkan seorang laki-laki, kemudian ditanya, apakah engkau melakukan dosa ini dan itu? Dia mengatakan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lakal yaum wa satartu laka fid dunya. Aku ampuni dosa-dosamu sekarang, dan ketika di dunia aku tutup aib-aibmu dari manusia. Itulah yang namanya al-Ghafur namanya. Kemudian al-Wadud. Al-Wadud dari kalimat wud artinya kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang yang tidak terbatas. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dari semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang pertama kali adalah arsy, dan dia adalah makhluk terbesar. Dan dia diciptakan dalam bentuk kubah begini. Ya. Baru kemudian di bawahnya ciptaan-ciptaan Allah, di situ ada kolam, ada kursi, ada sorga, dan begitu seterusnya sampai kepada galaksi dunia, sampai kepada dunia yang kita pijak ini. Dzul Arsy Al-Majid, yang maha mulia. Fa'alu lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diatur. Allah itu akan berbuat sekehendaknya, mengadab sekehendaknya, mengampuni sekehendaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menceritakan bagaimana dampak akibat kezaliman dan balasannya di akhirat, kemudian menunjukkan keagungan dan Allah bisa melakukan apapun, baru kemudian kita beralih kepada faqrah ataupun bagian yang lain dari surah Al-Buruj ini. Hal ataka haditsul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara al-junud, para penentang para nabi, Fir'auna wa Thamud, yaitu Fir'aun dan juga Thamud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita cerita tentang siapa Fir'aun. Fir'aun ini ikhwan, itu dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang, dan selalu namanya dilengketkan dengan kisah Nabi Musa. Dari sini kita tahu bahwa kalau antum membaca Al-Quran kemudian mendapati nama Fir'aun dalam Al-Quran, berarti yang dimaksud Fir'aun dalam Al-Quran, seluruh nama Fir'aun dalam Al-Quran itu berarti bercerita tentang Fir'aun di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu istilah masalahnya, istilah bagi raja Mesir. Siapapun yang menjadi raja di Mesir maka akan disebut Fir'aun. Sama dengan istilah Kisra bagi raja Persia, sama dengan istilah Kaisar bagi raja Romawi, sama dengan istilah Najasyi bagi raja Ethiopia, sama dengan istilah Tuba bagi raja Yaman, sama dengan istilah Iskandaria juga. Itu kan istilah-istilah raja, Iskandaria 1, Iskandaria 2 kan. Atau kalau dalam
kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti di Jawa itu ada namanya Mangkubuwono. Mangkubuwono I, Mangkubuwono II, kan namanya bukan itu kan. Itu kan istilah-istilah namanya. Ya. Jadi Fir'aun itu istilah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika hijrah ke Mesir, yang berkuasa di Mesir juga Fir'aun, tapi Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian di zaman Nabi Yusuf juga, Nabi Yusuf pernah di Mesir, yang berkuasa Fir'aun juga kan gitu ya. Kemudian di zaman Nabi Musa yang berkuasa Fir'aun juga. Fir'aun yang mana satu kan itu? Karena Fir'aun itu kan istilah. Tetapi kalau antum dapati istilah Fir'aun di dalam Al-Qur'anul Karim, berarti yang diistilahkan Fir'aun di situ adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Semua Fir'aun diistilahkan dalam Quran. Lah karena Fir'aun itu kan istilah, tentu dia punya nama. Siapa namanya? Seperti namanya Najasyi. Yang masuk Islam di zaman Nabi SAW siapa namanya? Ashama ibn Afur atau Ashama ibnu Afjur. Itulah Raja Najasyi yang beriman kepada Nabi SAW ketika kematiannya Rasul mensalat gaibkan di Madinah. Namanya Ashama ibn Afjur. Gelarnya Najasyi. Lah Fir'aun ini karena dia gelar, lalu siapa namanya? Ini yang kemudian menjadi polemik panjang para peneliti ketika mereka membuka situs-situs piramid-piramid dan penemuan-penemuan yang ada di Mesir. Siapa nama Fir'aun ini? Apalagi kemudian ditemukan jasad yang kemudian dimumikan dan dijadikan tempat wisata siapapun yang datang ke Mesir, masuk ke museum itu nampaklah jasad Fir'aun itu kan. Ini siapa ini yang ditemukan itu? Apakah Fir'aunnya Nabi Musa ataukah Fir'aun yang lainnya? Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat yang panjang sekali. Siapa Fir'aun di zaman Nabi Musa yang sangat bengis, enggak ketulungan itu? Yang pertama, ada peneliti Yahudi. Mereka mengatakan bahwa nama Fir'aun yang terkenal, yang sangat bengis sekali. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Semua kenal, ya. Karena juga dicantumkan di semua kitab-kitab langit, baik dalam Taurat, baik dalam Injil, termasuk juga dalam Quran dikisahkan kan itu. Sehingga namanya itu populer. Lah menurut peneliti Yahudi, nama Fir'aun itu namanya Tut Anhu Amun. Agak sulit namanya. Tut Anhu Amun. Saya ulangi, Tut Anhu Amun. Jadi ayahnya namanya Akhnatun. Akhnatun ini adalah penguasa Mesir. Lah ketika Akhnatun meninggal dunia, maka kemudian tahtanya jatuh kepada Tut Anhu Amun, putra daripada Akhnatun yang kemudian menjadi raja Mesir. Itulah yang disebut Fir'aunnya Musa. Tapi menurut penelitian orang-orang Yahudi, dia tidak mati tenggelam, tapi mati karena dipukul kepalanya oleh Nabi Musa, kemudian mati. Jadi matinya karena dipukul kepala, kemudian retak mati. Buktinya mumi yang sekarang yang ditemukan di Mesir itu ada coakan di kepala. Mereka berdalil seperti itu. Mumi yang sekarang di Mesir itu ada coakan di kepala menunjukkan bekas pukulannya. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa itu namanya Tut Anhu Amun, putra Akhnatun, dan meninggal bukan di lautan sebagaimana kita. Dan tentu pendapat ini sangat jauh dan bertentangan dengan ajaran kita kan, ajaran Al-Qur'anul Karim. Sangat jauh sekali. Karena Al-Qur'anul Karim dengan tegas Fir'aun meninggal di mana? Tenggelam. Ya, fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan si Fir'aun itu. Berarti tertolaklah pendapat orang-orang Yahudi ini. Kemudian pendapat yang kedua, ada seorang peneliti sejarah namanya Tha'labah An-Naisabur rahimahullahu taala. Tha'labah, Al-Imam Ats-Tha'labah An-Naisabur mengatakan bahwa dulu ada Fir'aun di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Itu namanya Rayyan ibnu Al-Walid. Rayyan ibnu Al-Walid.
Rayyan ibn Al-Walid ini hidup di masa Nabi Yusuf. Fir'aun juga, cuma namanya Rayyan ibn Al-Walid. Ketika ayahnya meninggal, kemudian digantikan anaknya Qabus bin Mus'ab. Qabus ibnu Mus'ab, subhanallah, inilah raja zalim di zaman Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha menasihati si Qabus ini. Fir'aun juga gitu ya, anak Fir'aun bin Mus'ab ini, tapi kemudian tidak mau masuk Islam ke ajaran Nabi Yusuf. Akhirnya Allah takdirkan dia wafat, kemudian digantikan oleh saudaranya. Ketika Qabus meninggal dunia, lah Nabi Yusuf juga meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh saudaranya, namanya Abbas Al-Walid ibni Mus'ab. Abbas ibnu Al-Walid ibn Mus'ab, itulah yang kemudian dikenal dengan Fir'aun yang sangat kejam, yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi namanya Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab. Itu nama Fir'aun yang sebenarnya. Menurut peneliti dari Naisabur namanya Tha'labah. Siapa? Abu Al-Abbas Al-Walid ibn Mus'ab. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak, bahwa yang dimaksud Fir'aun itu di zaman Nabi Musa itu diisyaratkan kepada Ramsis. Ya, namanya Ramsis Ats-Tsani, Ramsis yang kedua. Ramsis diambil daripada nama kakeknya, Ramsis yang pertama. Jadi Ramsis yang pertama itu yang menguasai Mesir dengan kekuatannya, kemudian meninggal, jatuh kepada bapaknya, kepada anaknya, ya. Lah, anaknya ini punya anak dua. Anak dua, yang pertama di usia 14 tahun yang harusnya dia anak tahta, meninggal dunia, tapi kemudian akhirnya karena anak pertamanya meninggal dunia, maka anak keduanya lah yang kemudian naik tahta. Itulah yang dikatakan Ramsis Ats-Tsani itu, yang katanya konon jasad yang ditemukan di Mesir itu ya Ramsis itu, Ramsis yang kedua. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai muslim yang acuan kita hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak bisa kita memastikan mana satu Fir'aun ini. Apakah dia Tut Anhu Amun? Apakah dia Abul Abbas Al-Walid ibn Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab? Ataukah dia Ramsis yang kedua? Wallahu alam. Ya. Yang jelas kita katakan Fir'aun ya Fir'aun kan itu. Siapa namanya? Quran itu tidak penting menyebutkan nama, karena juga tidak menambahkan keimanan bagi kita. Kalau memang penyebutan nama Fir'aun itu penting dalam Al-Quran, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya. Ya, sehingga Al-Quran itu tidak menyebutkan namanya. Apalagi kita sering katakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran itu kitab hidayah, sehingga disebutkan poin-poin penting. Yang penting ada pelajaran dalam setiap penyebutan sejarahnya. Nah itulah. Tapi inilah yang kemudian tiga nama ini menjadi masyhur. Sebenarnya banyak ya, bukan tiga nama saja, tapi ini yang paling masyhur ketika bicara siapa Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu, yang kebengisannya muncul karena dua penyebab. Kenapa Fir'aun itu sampai membantai anak laki-laki? Kalau Fir'aun masih mending, yang dibantai laki-laki, perempuan tidak dibantai. Kalau Yahudi semua kena. Mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan dihantam, digenosidakan semuanya supaya tidak ada keturunan orang Palestina. Lebih jahat dibandingkan Fir'aun lagi sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, kenapa Fir'aun sampai sebengis itu? Tentu puncak kebengisan Fir'aun itu karena takut tahtanya digoyangkan gitu ya. Karena bagaimanapun orang kalau sudah enak berkuasa itu tidak suka kalau digoyang-goyang tuh. Takut jatuh kan itu. Siapapun penguasanya, kalau sudah enak dia berkuasa, paling sulit dia. Kalau bisa itu tambah 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode kan gitu ya. Kalau bisa dia seterusnya sampai mati kan itu ya. Ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan gitu ya. Ya tapi itulah kekuasaan. Kekuasaan itu bisa membutakan semuanya. Taib. Jadi yang pertama, Bani Israel di zaman Nabi Yusuf itu kan mereka masih mendapatkan tempat di sisi Fir'aun.
masih mendapatkan tempat. Artinya Fir'aunnya masih bagus, bahkan dikatakan bahwa Al-Akhnatun menurut Tha'labah, Imam As-Tha'labah tadi An-Naisaburi itu mengatakan bahwa Rayyan ibn Al-Walid di Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf itu dia masuk Islam. Baik. Ya. Cuman ketika meninggal digantikan oleh anaknya tadi, Qabus ibn Mus'ab, itulah mulai jahat. Disuruh masuk Islam tidak mau. Dan ketika digantikan saudaranya Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab, lebih jahat lagi yang kita kenal dalam Quran, itulah Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi ketika di zaman Nabi Yusuf, Bani Israel mendapatkan nama harum karena sangat berjasa kepada kemajuan Mesir di zaman itu. Tapi setelah kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia, kemudian datanglah Fir'aun yang sangat kejam tadi. Kemudian mulailah Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab inilah yang kemudian mulai memecah antar suku yang ada di Mesir, antara suku Kibti, kabilah dia, dan Bani Israel, kabilahnya Nabi Yakub. Ya, terpecah. Kemudian diperbudaklah ini Bani Israel ini, diperbudak oleh Fir'aun yang ganas ini. Lah Bani Israel ini selalu bercerita satu dengan yang lainnya kisah tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini ketika hijrah dari Babylon, Irak, ke Mesir. Mesir kan terjadi pacaklik hebat ketika itu, sehingga secara ekonomi tidak memungkinkan. Makanya Nabi Ibrahim akhirnya dengan Siti Sarah hijrah ke Mesir dan hidup lama di Mesir. Masalahnya Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu aneh, punya aturan. Siapapun yang punya istri cantik, maka istrinya diambil, suaminya dibunuh. Aturannya sebegitu. Ya. Jadi kalau bisa rakyatnya istrinya jelek. Repot pula punya presiden kayak gini. Jadi buat apa antum ganteng kalau istrinya jelek? Akhirnya kemudian lah, Siti Sarah itu kan wanita terkenal kecantikannya, ikhwatufiddin. Terkenal kecantikannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dialah yang memiliki kecantikan separuh Siti Hawa, sebagaimana Yusuf mendapatkan ketampanan separuh Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sampai mengatakan kepada istrinya, nanti kalau sampai kau ketahuan oleh prajurit dan raja menginginkanmu, jangan kau katakan aku suamimu, tapi katakanlah aku saudaramu. Ibrahim sebenarnya bukan berdusta, tapi hendak tauriah. Ya, maksudnya saudara se-Islam, kan itu ya. Karena di zaman itu tidak ada orang masuk Islam kecuali Ibrahim sama istrinya aja kan itu. Tapi itu tauriah saja, berdusta untuk kemaslahatan. Tapi tetap aja diculik juga tuh istrinya Ibrahim itu. Kemudian dihadapkan kepada sang raja, maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah melindungi dirinya dan mengadab sang raja. Tiba-tiba ketika hendak menjamahnya, setruk tuh tangannya, gak bisa gerak, jadi patung. Akhirnya dia minta kepada Sarah untuk berdoa, didoakan, akhirnya sembuh lagi. Bukannya tobat mau menjamah lagi, didoakan lagi, setruk lagi. Hasil gitu aja. Ketakutan lah ini si Fir'aun Mesir ini. Disangkanya yang di depan dia itu bukan wanita tapi setan. Makanya dia marah sama prajuritnya, aku suruh kalian datangkan seorang wanita cantik, kau datangkan setan pula ke sini. Akhirnya kemudian Raja Mesir ini memberikan hadiah karena takut membawa sial bahasa kitanya ya. Maka diberikan hadiah seorang budak namanya Hajar. Dia seorang putri ya, yang kekuasaannya dijajah Firaun, kemudian ditawan. Hajar ini putri raja dia. Kemudian diserahkan kepada Sarah dan disuruh pergi dan jangan pernah kembali. Lah Ibrahim ini marah. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya mau dilecehkan. Makanya kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar muncul dari keturunannya yang bisa menumbangkan kekuasaan si Fir'aun ini. Itu doa Nabi Ibrahim. Minta kepada Allah agar nanti dari keturunannya ada orang yang bisa menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Lah doa Nabi Ibrahim ini terus dikisahkan ke anak-anak cucunya sampai kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ya, Fir'aun dengar ya tentang keresak-kerusuknya ucapan Bani Israel bahwa kekuasaannya akan tumbang dari turunan Ibrahim, dan turunan Ibrahim ya Yakub. Yakub lah Bani Israel turunannya. Nah, sebab itulah kemudian dia marah ya. Ini penyebab pertama. Tetapi penyebab kedua ini yang banyak dituliskan ahli tafsir, bahwa Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia
melihat api yang berasal dari Palestina. Api itu berasal dari Palestina, kemudian bergerak sampai ke Mesir. Karena dulu kan Palestina dengan Mesir nyatu tuh. Ya, terpisahkan dengan padang pasir saja. Ya sekarang kan kita setelah terpisahkan juga sama kan, Mesir, kemudian padang pasir, kemudian jalur Gaza kan itu ya. Ya dipisahkan dengan Sohro saja. Makanya kalau orang ingin dievakuasi dari Palestina ya ke jalur Gaza, ke Mesir kan, itu kemana lagi? Dan itu jalan yang paling aman sekarang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi singkat cerita, api itu terus berjalan dari Mesir sampai dari Palestina sampai ke Mesir dan membakar kerajaan Fir'aun. Semua terbakar dengan api itu, kecuali kabilah Bani Israel. Gak terbakar sama sekali. Lah dari situlah kemudian si Fir'aun ini mengumpulkan tukang-tukang sihirnya. Bahasa kerennya penasihat spiritual. Bahasa nggak enaknya dukun. Janganlah penasihat spiritual enak kali. Ya kita katakan dukun paranormal. Karena setiap penguasa itu kalau tidak beriman pasti punya dukun. Nggak mungkin nggak punya dukun. Kalau dia nggak beriman, nggak bertauhid, mau wali kota, mau gubernur, mau menteri-menteri, pasti itu ada penasihat spiritualnya tuh. Gitu. Kita katakan ya dukunnya lah gitu. Kecuali yang bertauhid, yang beriman, yang yakin dengan Allah, kekuasaan datang dari Allah. Allah berhak untuk memberi, Allah berhak mencabut. Insya Allah mungkin kalau dia punya tauhid seperti itu, ya buat apa dukun-dukunan kan. Nah, tapi dengan melihat kisahnya Fir'aun ini, nah, kita simpulkan bahwa para penguasa itu rupanya di sekeliling penguasa itu pasti ada dukunnya. Karena di sejarah-sejarah para penguasa itu memang berdukun semua. Namrud ada dukunnya. Kemudian namanya Zunuwas, yang ngaku Tuhan, rupanya diciptakan keanehan-keanehan oleh tukang sihirnya. Ya termasuk juga Fir'aun kan, tukang sihirnya banyak sekali tuh. Cobalah kemudian Fir'aun mengatakan kepada tukang ramalnya, ini ada apa mimpi saya ini? Ini bukan sekali ini saja mimpi, ini berkali-kali. Ya. Dan sama pula mimpinya, kan aneh gitu loh. Kalau mimpi sekali aja ini bunga tidur saja. Ini mimpi itu lagi kan gitu. Jadi akhirnya menjadi kepikiran Fir'aun ini. Dikumpulkan semua penasihat-penasihatnya itu. Kemudian mulai meminta takwil mereka. Akhirnya kata peramal dukun-dukunnya itu mengatakan, boleh jadi mungkin yang dimaksud mimpimu bahwa kekuasaanmu akan tumbang oleh seorang bayi yang lahir dari Bani Israel. Karena buktinya dia tidak terkena api. Dari situ Fir'aun geram. Mulailah disilah kekejaman Fir'aun dimulai. Dibantainya anak laki-laki dan dibiarkan anak perempuan. Setiap ada wanita yang mengandung ditunggu. Karena zaman itu kan nggak ada USG kan. Yang sekarang ketahuan perempuan selamatlah dia. Laki-laki bantai kan. Ini pokoknya ditunggu tuh. Jangan sampai lolos. Ya, anak laki-laki bantai, anak perempuan boleh hidup. Terus seperti itu. Ya. Artinya bahwa di sini terjadi juga genosida di zaman Fir'aun kan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang Yahudi itu, itulah perbuatan si Fir'aun sebenarnya. Berusaha menghabiskan anak laki-laki sehingga menghabiskan keturunan kan. Supaya tidak ada lagi keturunan dari kaum Bani Israel. Ketika semua dibantai anak laki-lakinya, lah siapa yang akan membuahi anak perempuannya? Itulah genosida namanya. Itu yang dilakukan sekarang oleh Zionis Yahudi. Bayangkan 3.000 anak-anak yang tidak berdosa mati. Itu bisa lebih karena yang tertimbun puing-puing itu belum diketahui kan. Sampai anak-anak yang sekarang masih hidup, hampir anak-anak Palestina itu ditulis nama di tangannya. Nama dia ditulis. Sehingga kalau seandainya terjadi bom mati, tidak usah lagi dicari-cari anak siapa, udah ada tulisan di tangannya. Sampai seperti itu. Artinya sudah siap mati anak-anak itu. Luar biasa gitu ya. Dan ini kita harus mengecam keras kepada mereka ikhwatu fiddin. Bahkan menolong mereka itu hari ini wajib hukumnya. Gimana tidak wajib? Sekarang dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya 20 hari lebih saja. Ini sudah 24 hari ya, ke 24 harinya ya, kalau nggak salah ya. Itu sudah 10.000 jiwa dulu ya, yang jelas-jelas gitu ya, belum yang terkubur lagi. Dalam waktu singkat bisa ribuan yang meninggal dunia. Anehnya kecaman dunia nggak berlaku bagi Israel Zionis Yahudi itu. Mau ditekan dari negara mana saja, PBB mana, tetap aja. Itulah degilnya orang-orang Yahudi itu di situ. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
insya Allah menangkan, karena hakikatnya orang Yahudi itu pengecut, ikhwan. Dari zaman ke zaman mereka itu adalah pengecut. Bahkan terakhir kita dengar ada saking stresnya tentara Yahudi sampai minum pil gitu. Subhanallah, kan begitu. Ya mudah-mudahan itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, kalaupun seandainya, kata Syekh Utsman Al-Khamis, dia mengatakan dalam fatwa terbarunya, dia mengatakan memberikan semangat kepada para mujahidin yang ada di Palestina untuk terus melawan Zionis Yahudi. Dan kalau seandainya kalian meninggal dan mati syahid, maka perbedaannya kalian meninggal masuk sorga karena syuhada, sementara orang Israel kalau meninggal maka mereka masuk neraka. Ya, karena mereka mati mempertahankan negara mereka, bukan hanya agama saja. Mereka mempertahankan negara mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa terjadilah kemudian pembantaian yang diabadikan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas sekali. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membantai anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan, belum lagi memperbudak. Tetapi orang-orang yang berakal di zaman Fir'aun itu berpikir, karena selama ini bagaimanapun sumbangsi Bani Israel kepada kaum Kipti, kaumnya Fir'aun itu sangat besar. Ya, menjadi pembantu rumah tangga di antara mereka kan. Kemudian laki-lakinya menjadi para pekerja, membangun jalan, jembatan, rumah, dan begitu seterusnya. Sementara kaum Kipti ini kan tidak diberikan kecerdasan untuk itu. Akhirnya kemudian orang-orang berakal ini protes sama Fir'aun dan mengatakan, ini kalau kita bantai semua anak laki-lakinya, habis semua, yang tua-tua mati, tidak ada generasinya, siapa yang akan menolong kami, katanya. Dari situlah kemudian Fir'aun membuat kebijakan baru. Dengan cara apa? Membiarkan 1 tahun, jangan ada pembantaian, barulah kemudian 1 tahun ke depannya pembantaian kembali. 1 tahun pembantaian, 1 tahun pembiaran. Lah di tahun pembiaran itu tidak ada pembantaian, di sini lahirlah Nabi Harun. Selamat Harun, tidak dibunuh. Ya. Tapi setahun depannya setelah terjadi pembantaian, Musa pula lahir. Itulah yang kemudian ibunya sangat was-was dengan kondisi Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Musa an alqihi, supaya melemparkan ke sebuah kotak yang disebut dengan tabut. Kotak itu kotak keramat, ikhwan. Jadi nanti setelah Nabi Musa meninggal, kotak yang pernah dijadikan oleh ibunda Nabi Musa untuk meletakkan Musa kecil di kotak itu menjadi kotak keramat. Namanya tabut. Ya. Tabut itulah yang menjadi kotak keramat, karena nanti setelah zamannya Nabi Musa, setelah turunan-turunannya itu, apabila Bani Israel melakukan peperangan, kalau mereka membawa tabut, maka mereka punya keyakinan pasti menang. Tapi kalau mereka tidak membawa tabut, maka mereka pasti terkalahkan. Makanya kita lihat ketika Bani Israel dijajah oleh tentara Jalut, kemudian tabutnya dicuri oleh Jalut, akhirnya melemah Bani Israel karena keyakinan mereka kalau berperang tidak bawa tabut percuma saja, katanya. Makanya kemudian dikuasai Jalut. Lah ketika itu kemudian Nabi yang terakhir yang memimpin Bani Israel, karena kan dulu Bani Israel dipimpin para Nabi. Akhirnya kemudian Bani Israel meminta kepada Nabi yang terakhir yang memimpin mereka, namanya Daniel, supaya diutus kepada mereka seorang raja. Kami tidak mau dipimpin Nabi lagi, kami mau dipimpin raja, katanya. Akhirnya kemudian Nabi Daniel menyarankan, baik, aku akan carikan pemimpin yang terbaik untuk kalian. Akhirnya dilihatnya ada anak muda namanya Tolut. Tolut ini penggembala kambing orang miskin, tapi punya kecerdasan dan kekuatan fisik. Ketika kemudian diberitahu bahwa pemimpin kalian Tolut, diejek sama Bani Israel. Ngapain sih Tolut jadi pemimpin orang miskin, katanya. Yang benar saja, banyak orang kaya kok, orang miskin pula jadi pemimpin, katanya. Tapi Nabi Daniel memastikan, walaupun dia miskin, tapi dia punya kecerdasan, punya kekuatan, katanya. Tidak kalian miliki. Ya. Lah untuk memastikan bahwa Tolut itu bisa memimpin perang, Allah mengutus Jibril mencuri tabut yang diambil oleh Jalut. Kotaknya itu, kotak yang pernah Nabi Musa ditaruh di situ, Nabi Musa kecil itu namanya tabut. Kemudian dipindah ke rumahnya Tolut. Setelah Tolut memamerkan tabut itu, baru semangat Bani Israel bangkit untuk menyerbu Jalut. Jadi kotak itu jadi keramat tuh. Ya. Lah kotak yang dibuat oleh ibunya Nabi Musa dalam rangka meletakkan Musa kecil itu diikat. Jadi waktunya disusui, ditarik, ya kan? Kalau sudah disusui nanti dibiarin lagi terhanyut-hanyut sana. Allah takdirkan putus pula talinya.
Karena putus ini hanyut, akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Lah ketika itu ada sih kisah Israiliyat ya, kisah Israiliyat kan nggak bisa jadikan pegangan ya. Kisah Israiliyat ini ya jadikan aja bumbu-bumbu cerita lah supaya lezat ceritanya kan. Kita tidak bisa mendustakan, kita tidak bisa membenarkan. Karena namanya kisah Israiliyat, kita sudah punya Quran Sunnah ya, cuman untuk bumbu-bumbu cerita saja. Jadi Fir'aun itu konon ada anak perempuan yang sakit, macam-macam dukun, macam-macam tabib sudah mengobati, tak mau juga sembuh-sembuh penyakitnya. Sementara anak itu adalah anak yang paling dicintai dari Asiyah bintu Muzahim yang kelak akan menjadi wanita terbaik dunia. Adalah seorang peramal mengatakan bahwa penyakit anakmu ini tidak akan sembuh kecuali disentuh oleh kotak yang pertama hanyut di sungai Nil. Ceritanya begitu ya. Rupanya apa yang diramalkan seorang peramal Fir'aun ini betul. Nampak dari kejauhan kok ada kotak. Sibuklah para prajurit ini mengambil kotak itu. Mereka tidak berani membuka kotak itu. Apa isinya tidak berani. Ketika kemudian kotak sudah sampai, sudah diambil, maka datanglah Asiyah bintu Muzahim ingin melihat apa isinya. Ketika lihat rupanya bayi laki-laki pula, Allah tanamkan langsung kecintaan kepada Asiyah bintu Muzahim. Karena konon Asiyah tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan. Ketika melihat anak laki-laki langsung ditanamkan kecintaan itu kepada bayinya Musa. Datang Fir'aun mau dibunuhnya. Nampak nih bayi ini jangan-jangan Bani Israel nih gitu yang mau dibunuh tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya bagaimana pembelaan Asiyah kepada Musa kecil ini. Al-Qur'an menjelaskan. Apa kata Asiyah bintu Muzahim kepada Fir'aun? Jangan. Rupanya dia merayu Fir'aun dan mengatakan, boleh jadi dia menjadi qurratu ainin li walak. Jangan kau bunuh wahai suamiku. Boleh jadi nanti anak ini jadi penyejuk mataku dan matamu, katanya. Apa kata Fir'aun? Matamu saja, katanya. Mataku tidak, katanya. Kata ahli tafsir, seandainya Fir'aun mengatakan iya menjadi penyejuk matamu dan mataku, tentu Fir'aun dapat hidayah. Tapi ketika Fir'aun mengatakan cukup matamu saja tidak mataku, makanya Fir'aun tersesat ya. Akhirnya kemudian karena dia sayang dengan istrinya, apa yang dikatakan istri nurut. Nah itulah antum suami sama takut istri. Apa kata istri? Ya dan poligami bang ya. Gitu. Intinya bahwa Nabi Musa diselamatkan nyawanya oleh siapa? Asiyah bintu Muzahim. Itulah yang kemudian jasa besarnya seorang wanita Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan seorang ulul azmi minar rusul. Makanya wajar kalau kemudian Asiyah bintu Muzahim belakangan menjadi wanita terbaik dunia yang kata Rasul, kamula minar rijal kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna banyak, tapi perempuan sempurna cuma 4. Di urutan pertama istrinya Fir'aun. Kata Nabi, yang pertama Asiyah bintu Muzahim. Urutan kedua Maryam bintu Imran. Urutan ketiga Khadijah bintu Khuwailid. Urutan terakhir Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah wanita terbaik dunia. Ada yang mengatakan bahwa Asiyah itu 2 kali menolong nyawanya Nabi Musa. Yang satu disebutkan dalam Quran kisahnya, yang satu disebutkan dalam kisah Israiliyat. Ada hadisnya tapi dilemahkan para ulama. Jadi satu hari Fir'aun ini menggendong bayi Musa kecil. Tiba-tiba menarik janggutnya sampai hampir tersungkur. Kok bayi punya kekuatan kayak orang dewasa? Kok bisa dia sampai hampir tersungkur gara-gara dipegang janggutnya itu? Musa punya kekuatan. Ini bayi ajaib nih. Jangan-jangan ini nih yang dimaksud mimpi saya nih. Jangan-jangan ini turunan Bani Israel nih. Hampir mau dibunuh. Tapi kemudian datang Asiyah bintu Muzahim merayu kembali jangan dibunuh. Dia tidak berakal. Kalau enggak percaya uji dia katanya. Kalau dia berakal uji dia katanya. Akhirnya Fir'aun mengujinya. Diletakkan bara api dan diletakkan kurma. Kira-kira si bayi ini suruh milih mana? Ngerangkak kemana dia? Ke api atau ke kurma? Hampir-hampir dia merangkak ke kurma. Ini kalau dia sampai merangkak ke kurma, ngambil kurma kemudian dimakan, habislah nyawanya Musa. Tapi datang Jibril membelokkan dia. Ya. Kemudian mengarah ke bara api. Namanya kalau sudah mengarah ke bara api kan enggak berakal kan itu. Namanya api kan membahayakan. Akhirnya diambillah bara api, dimakan itu, bakarlah mulutnya. Coba antum makan bara api, apa enggak terbakar gitu kan? Sejak itulah
lisan Nabi Musa pelat, nggak bisa ngomong. Ngomongnya nggak fasih karena ketika itu dia makan bara api terbakar lidahnya. Makanya ketika Musa diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, Musa tidak pede. Maka dia mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Nah, kalau ada dai yang mengatakan seperti ini, doanya Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Ini yang mau dihadapi si Fir'aun masalahnya. Wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah urusanku, jangan kau persulit. Wahlul uqdah, lepaskanlah ikatan di lidahku ini, kepelatanku ini. Nanti kalau aku ngomong tak paham pula dia, katanya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, agar si Fir'aun paham ucapanku. Tapi Musa tidak pede juga. Dia punya abang namanya Harun. Harun pula memang oratornya Mesir. Ya, dia kalau ngomong canggih. Dia melihat ada kelebihan abangnya. Maka dia mengatakan, ij'al li waziran li, ya Allah jadikan abangku Harun itu wazir, wakilku. Jadikan dia seorang nabi. Akhirnya Allah kabulkan, maka Allah mengangkat Harun jadi nabi. Jadi Harun jadi nabi itu karena permintaan Nabi Musa, supaya menemani dia berdakwah. Karena dia selain daripada punya kelembutan Nabi Harun itu, dia punya pembicaraan yang sangat fasih dan orator luar biasa. Intinya bahwa akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuh Musa karena memakan bara api tadi. Berarti tidak berakal kan? Dari sini Asia menolong Musa 2 kali dalam kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya singkat cerita Musa pun tumbuh di istana Fir'aun sampai dewasa. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan, percekcokan Yahudi dengan Kipti, anak muda. Datang Nabi Musa melerainya, malah kemudian pukulannya membunuh kaum Kipti. Sementara ketika itu kan hukum qisas, siapa yang bunuh dibunuh. Maka Musa lari dari Mesir karena takut dibunuh. Kemudian ke Madian, menikah dengan salah satu putri Syu'aib. Kemudian setelah 10 tahun pulang ke Mesir, diangkatlah di tengah jalan menjadi seorang nabi dan rasul untuk mendakwahkan Fir'aun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi taghdhib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid, dan seterusnya. Tapi di sini bagaimana Allah mengatakan hadisul junud, berita para penentang. Si Fir'aun ini para penentang. Menentang siapa? Nabi Musa. Makanya yang pertama kali disebutkan Fir'auna wa Thamud. Padahal Thamud ini lebih dulu dibandingkan Fir'aun. Kan kaum Ad ini lebih dulu. Kaum Ad, kaum Thamud. Fir'aun ini belakangan kan? Tapi di sini Allah dahulukan Fir'aun, baru kemudian kaum yang sebelumnya. Kenapa? Karena kebengisannya. Ya. Karena kebengisan seorang raja Fir'aun ini luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadi percontohan siapapun yang menentang kebenaran, Fir'aun dia. Apa kata Rasul ketika melakobi Abu Jahal? Kata Nabi SAW, setiap umat itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umatku adalah Abu Jahal, kata Rasul. Ya. Makanya Fir'aunnya umat Islam itulah Abu Jahal. Abu Jahal Fir'aunu hadhil ummah, kata Rasul. Karena dia orang yang paling menentang Nabi SAW. Kalau kita cerita Nabi, siapa penentang pertama? Pasti di telinga kita langsung Abu Jahal yang kita sebutkan. Makanya dialah Fir'aunnya. Kalau disebut Musa, musuhnya pasti kita cerita Fir'aun. Fir'auna wa Thamud, yaitu Fir'aun dan juga kaum Thamud. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwan yang bisa sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,